Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi haqqa hamdih. Assalatu wassalamu ala khairi abdih Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Ashhadu an la ilaha illallah bi'adadi kalimatih wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalu makhluqatih amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mudah-mudahan mulazamah, mudawamah, istiqomah hadirnya kita di majlis taklim Rabu pagi Ummahat Masjid Al-Huda Abdul Aziz menjadi asbab, menjadi wasilah dimudahkannya urusan dunia akhirat kita. Yang hadir pada saat ini mudah-mudahan badannya tambah sehat, rizkinya tambah berkah, keluarga tambah harmonis, anak-anak tambah solih dan solihah, dan mudah-mudahan bisa melaksanakan umroh haji ke Mekah dan Madinah. Amin ya Rabbal. Kita doakan pula saudara-saudara kita yang uzur tidak bisa hadir baik dengan kesibukan maupun dalam keadaan sakit. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah mudahkan urusannya. Amin ya Rabbal alamin. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan mempelajari satu hal yang berkaitan dengan sujud, baik dari sudut pandang bagaimana Al-Quran membicarakan sujud, baik para ulama fikih bagaimana membahas tuntas perihal sujud. Maka dari awal hingga akhir jangan sampai ngedip, Bu, jangan sampai ngedip, iya, konsentrasi, maksudnya mah jangan melotot, konsentrasi. Mari kita niatkan, tawajuhkan hati agar kita mendapatkan ilmu, faidah dan kemanfaatan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tazakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa kurbihi wa thawabihi subhanahu ta'ala walhamdulillahi rabbil alamin. Tema kita pada pagi hari ini ayat-ayat sujud. Jangan ayat-ayat cinta, tahu baik ya. Tahun 90 itu saya lagi SMP. Ayat-ayat sujud Al-Quran itu ada ayat yang tersirat, ada ayat yang tersurat. Ayat Allah Subhanahu wa ta'ala ada ayat
qauliyah, ada ayat kauniyah. Ayat apa, Bu? Ayat qauliyah, ada ayat kauniyah. Ayat qauliyah adalah ayat-ayat firman Allah Subhanahu wa taala yang tersurat di dalam Al-Qur'an, disebut ayat qauliyah. Ayat kauniyah adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang terbentang di alam jagat raya semesta, disebut ayat kauniyah. Bahwasanya Allah begitu kuasa, Allah begitu punya qudrat irodatnya, padahal mah tanahnya sama, airnya sama, pupuknya sama, tapi ketika kita nanam cabai ama tomat rasanya, padahal tanahnya sama, airnya sama, pupuknya, tapi kenapa warnanya, rasanya? Itu menunjukkan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapaknya mancung, emaknya mancung, kenapa anaknya? Siapa yang nyebutin itu? Itu tanda kekuasaan Allah Subhanahu, disebut ayat kauniyah. Maka di antara ayat-ayat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Al-Qur'an dan para ulama membicarakan tentang masalah sujud. Bagaimana Al-Qur'an mengisyaratkan perihal sujud, bagaimana para ulama membedah tuntas perihal sujud. Yang pertama, tarbiyah Al-Qur'an, bahwasanya setiap manusia pasti bakal diuji, pasti bakal dicoba, punya banyak masal. Kita semua kesini bawa 2 orang pura-pura. Kita semua kesini ngaji datang bawa masalah. Emang di rumah cucian belum beres? Itu namanya masalah. Betul, Bu? Kita semua tuh hidup dari mana ke mana, pindah ke sini, pindah ke sana, hanya pindah masalah, bawa masalah. Akan tetapi masalah perlu solusi. Seberat apapun masalah, yakin Allah mah nggak bakal salah lempar soal, nggak bakal salah lempar soal. Ujian buat kita, ya buat kita, nggak bakal cocok sama orang lain. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya Allah, Pak Ustadz, nih saya kok begini banget nih, hidup ribet banget. Emang itu soal buat ibu, bukan buat orang lain. Jangan nyalahin ama Allah. Kalau nyalahin ama Allah sama dengan suudzon. Allah mah nggak bakal lempar salah soal. Ujian dan cobaan nggak bakal salah lempar, pasti musibah, masalah, cobaan pasti tepat pada sasarannya. Betul apa betul? Maka karena kita masalahnya masing-masing, solusinya masing-masing. Solusi kita belum tentu cocok solusinya untuk orang lain. Kenapa? Masalahnya beda. Solusi buat kita belum tentu selesai bila mana diterapkan untuk masalah orang lain. Masalahnya beda, ujiannya beda, cobaannya beda. Bagaimana supaya masalah selesai? Semua juga masalah mah kita mah mau selesai. Jangan sampai benang kusut dibawa ayam, Bu. Benang kusut dibawa
udah mah benangnya dibawa kagak kelar-kelar, tahu ayamnya kemana. Yang namanya benang kusut kudu diurai, ini mah benangnya kemana, ayamnya kagak kelar-kelar. Yang begini namanya benang kusut dibawa. Maka jangan nunggu ada ayam, nanti selesai nggak selesai masalah nggak bakal kelar. Bagaimana Al-Quran mengajarkan di depan? Jarak antara masalah dan solusi tidaklah jauh. Berarti kalau tidak jauh, dekat. Jarak antara masalah dan solusi enggak jauh, berarti sejatinya masalah itu mudah diselesaikan karena jarak solusinya enggak jauh. Seperti halnya jarak antara jidat dan tempat sujud. Kalau masalah enggak kelar-kelar, masalah enggak selesai-selesai, tinggal cek jarak jidat kita sama tempat sujud dekat apa? Dekat apa? Kalau jidat kita sering nempel dekat ke tempat, solusinya pasti kalau masalah banyak masalah enggak kelar-kelar, gampang ceknya, cek sholatnya, cek sholatnya. Orang sholat pasti sujud, orang sholat pasti masalah enggak kelar-kelar, lakinya bermasalah, bininya bermasalah, anaknya, gampang ngeceknya, lihat bagaimana sholatnya itu keluarga. Kalau lakinya jarang sholat, bininya jarang, anaknya jarang, itu pasti rumah biang masalah, nggak kelar-kelar. Ceknya adalah sejauh mana jidat kita dengan tempat sujud. Allah kata, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa, sujud, salat, minta ama Allah, Allah janji yaj'al lahu makhraja, bakal diberikan solusi dari berbagai masalah. Solusi ada karena salat. Salat kita laksanakan, solusi dapat, masalah kelar. Masalah enggak selesai-selesai karena tidak ada solusi. Kenapa enggak ada solusi? Emang enggak sholat. Maka orang yang tidak sholat sama dengan mempermasalahkan kehidupannya, pasti banyak Maka bagaimana Al-Quran menempatkan hebatnya sujud ini? Kita lihat data statistik Al-Quran. Ibu kalau nyari data ini susah. Al-Quran itu namanya banyak, ada Al-Quran, Al-Furqan, Al-Huda, Asy-Syifa, Nur, semuanya banyak nama-nama Al-Quran. Terdiri 114 surat, 30 juz, 60 hizib, 6.236 ayat, 77.937 kalimat, 323.670 huruf, 1.015.030 titik. Bu, percaya? Enggak percaya, ntar ke rumah hitung titiknya. Titik Quran, titik ba, atu, ta, dua. Al-Quran itu titiknya ada 1.015.030 titik. Al-Quran ada surat Makkiyah, ada surat Madaniyah. Surat Makkiyah ada 86 surat, surat Madaniyah ada 28 surat. Ada ayat-ayat berbicara hukum 2000,
ayat mutasyabih 1000, ayat janji ancaman 1000, ayat kisah nasihat 1000, sisanya 600 ayat. Dari Al-Quran ini banyak pembicaraan bagaimana keseimbangan antara lafaz satu yang lain. Hebatnya Al-Quran. Tanasubul ayah, keseimbangan redaksi dalam Al-Quran. Kita lihat, nah ada kata yang saya tebelin, warna merah. Lafaz sujud terulang di dalam Al-Quran sebanyak 34 kali. Ayat sujud dan turunan-turunannya di dalam Al-Quran terulang 34, dari mulai surah Al-Fatihah hingga surah An-Nas. Lafaz sujud dan perubahan-perubahan bentuknya terulang 34 kali. Nah, satu, bila mana kita membedah Al-Quran, kita akan menemukan bahwasanya kata sujud yang dilakukan oleh makhluk yang berakal. Kata sujud itu kan kata benda apa kata kerja? Bu, kata kerja atau kata benda sujud? Kerja berarti pekerjaan, gerakan. Lafaz sujud di dalam Al-Quran menunjukkan sujudnya dilakukan oleh makhluk yang berakal sebanyak 34 kali. Berarti kalau masih punya sujud dong. Kalau masih punya sujud dong. Kalau masih punya sujud kurang kenceng. Kalau masih punya akal sujud, kecuali kalau udah kagak punya, kagak usah. Berarti yang kagak punya, ilah kata ibu tuh. Dari 34 kali terulang ini sujudnya orang yang berakal, ini sebuah rahasia. Kenapa? Jumlah tersebut 34 sama dengan jumlah sujudnya kita sehari semalam, dohor, asar, maghrib, isya. Dohor 4 rakaat, asar, maghrib, isya, subuh. Jumlah jamleh semuanya 17 rakaat. Setiap rakaat kita sujud 2 kali kan? Betul Bu? 1 hari 1 malam kita sholat 5 waktu. 5 waktu jumlahnya 17. Setiap rakaat kita sujud, kita kalikan 17 kali 2, 17 kali 2 berarti pengulangan Al-Quran lafaz sujud 34 sama dengan jumlah sujudnya kita sholat 5 waktu. Alhamdulillah. Orang yang sholat 5 waktu sama dengan ngamalin Quran. Al-Quran mengulang-ulang sujud lafadznya 34 kali. Dan 34 kali ini dilakukan oleh orang-orang yang berakal. Maka orang yang sujudnya 34 kali 1 hari 1, berarti dia punya sujudnya 34. Kalau sujudnya kurang 34 kali berarti itu orang kurang. Bener gak ya?
Orang yang berakal mah sujudnya 34. Berarti kalau sujudnya kurang 34 kali itu orang kurang ilaha illallah. Berarti kalau ibu punya suami sholatnya kurang 34 kali sujudnya, berarti laki ibu kurang. Berarti selama ini ibu tidur sama orang dengan kurang ilaha illallah. Betul Bu? Iya. Inilah 34 tempat di dalam Al-Quran yang dibicarakan bahwasanya dari mulai Al-Baqarah hingga surah Al-Alaq juz 30, 34 kali sujud diulang-ulang oleh Al-Quran dalam surah Al-Alaq, wasjud waqtarib, menunjukkan bahwa orang yang sujud memiliki akal yang sempurna. Orang yang akalnya sempurna sehari semalam sujudnya 34 kali, maka orang yang menjaga sholatnya, menjaga sujudnya, insya Allah hidupnya semakin sehat berkah. Alhamdulillah. Lihat orang tua kita yang rajin tahajud, yang rajin duha, udah madohor, asar, maghrib, isya, subuh, witirnya iya, duhanya iya, tahajudnya iya. Lihat orang tua dulu, badannya pada enggak ringkih, enggak mudah sakit. Kenapa? Sering sujud. Orang yang sujud menurut penelitian Profesor ahli Jepang, orang yang sujud otaknya sehat, lancar, dan sebagian daripada obat anti stroke. Penyakit yang paling berat adalah orang terkena stroke. Orang stroke berat nggak Bu? Berat orang stroke. Apalagi 2 truk. Stroke aja berat. Maka jumlah 34 karena memang daripada jumlah pengalian jumlah rakaat 17 dikali 2 sama dengan 34. Jadi Bu, sehari semalam kita sholat 5 waktu ini jumlah rokaatnya 17. Pertanyaannya, sholat 5 waktu duhur, asar, maghrib, isya, subuh diwajibkannya kapan? Diwajibkannya kapan? Pas ketika peristiwa Isra wal Mi'raj. Nabi dipanggil, diundang oleh Allah, pulangnya bawa oleh-oleh, sholat 5 diulangi. Berarti sholat 5 waktu diwajibkannya pada peristiwa Isra wal sebanyak 5 waktu 17 rokaat, dan bukan sebuah kebetulan. Nih, makanya di awal jangan ngedip. 17 rokaat 5 waktu yang diwajibkan oleh Allah pada peristiwa Isra wal Mi'raj. 17 itu sama dengan urutan surah Al-Isra dalam Al-Quran. Cek di HP. Surat 17 surat apa? Surat Al-Isra. Surat Al-Isra menceritakan peristiwa Isra wal Mi'raj. Isra wal Mi'raj membicarakan masalah sholat 5 waktu duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Jumlah rokaatnya 17. Ternyata 17 rakaat ini nyambung dengan surah Al-Isra, yang mana di dalam Al-Quran surah Al-Isra berada pada surat nomor 17. Betul Bu? Yang megang HP dicek ada? Betul?
Surat 17 adalah surah Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Ayat pertama surah Al-Isra membicarakan peristiwa Isra wal Mi'raj. Oleh-olehnya Nabi membawa kewajiban sholat 17 rakaat, dan surah Al-Isra bukan sebuah kebetulan berada pada urutan nomor surat ke-17. 34 kali dalam Al-Quran dinyatakan bahwa 34 kali sujud. Orang yang sujud orang yang berakal. Hanya satu di dalam Al-Quran lafaz sujud yang pelakunya tidak berakal. Nah, di dalam Al-Quran tidak ada kata sujud yang dihubungkan dengan makhluk yang tidak berakal kecuali satu ayat. Hanya satu ayat ini di dalam Al-Quran yang mana sujud membicarakan sujudnya makhluk benda mati. Dalam surah Ar-Rahman, wan najmu wasyajaru juda. Pohon enggak punya akal, bintang enggak punya akal. Pohon saja sujud, bintang saja sujud, padahal enggak punya. Manusia yang punya akal malah kagak. Ilaha illallah. Hanya satu ayat di dalam Al-Quran yang mana sujud dihubungkan dengan makhluk tidak berakal. Artinya kalau manusia enggak mau ogah-ogahan, lebih hina daripada pohon, lebih hina daripada bintang. Pohon saja, bintang saja. Berarti kalau manusia ngakunya punya tapi enggak, lebih hina daripada pohon, lebih hina daripada bintang. Bintang pepohonan saja sujud kepada Allah, apalagi manusia yang punya akal. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Maka orang yang bersujud mahal di hadapan Allah. Alhamdulillah. Maka sholat jenazah enggak ada ruku, enggak ada, karena ruku sujud hanya dilakukan untuk orang hidup, bukan untuk orang mati. Maka rukulah, sujudlah sebelum kita mati. Kalau udah mati mah disolatinnya enggak pakai ruku, enggak pakai sujud. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, emang ada Pak Ustadz yang kagak mau sujud? Ada. Mana contohnya? Surah Al-Baqarah ayat 34. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Malaikat mah pada yang kagak sujud. Berarti kalau ada orang kagak mau sujud, kayak berarti kalau laki ibu kagak mau sujud, kelakuannya kayak ilaha illallah. Karena yang kagak mau sujud itu kelakuannya. Disuruh sujud kagak mau sujud. Bu,
Iblis diusir, dilaknat oleh Allah karena enggak sujud sekali. Iblis dilaknat, dimurka, bakal masuk ke neraka gara-gara enggak sujud. Kurang kenceng. Gara-gara enggak sujud. Iblis mah cuman enggak sujud. Yang kencang. Iblis mah enggak sujudnya. Kurang kencang. Iblis mah enggak sujudnya. Kita mah berarti mendingan bu ilaha illallah. Iblis mah enggak sujudnya cuman, kita mah ilaha illallah. Iblis saja yang ibadahnya ratusan juta tahun gara-gara enggak sujud diusir, kita mah ibadahnya ya ilah sholat di akhir waktu. Udah akhir waktu jarang khusyuk, lagi sholat mikirin jemuran, atuh udah kering hujan. Kita mah gitu sholatnya. Kita mah kalau bukan ridhonya Allah, la haula wala quwata illa billahil. Alhamdulillah Allah takdirkan kita menjadi umat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam fikih ada beberapa macam sujud. Satu, ada namanya sujud merupakan rukun salat. Ada sujud sahwi, ada sujud ada sujud tilau. Apa Pak Ustadz kalau sujud rukun? Sujud ketika kita sholat, maka sujudnya kita ketika sholat itu namanya sujud rukun sholat. Yang kedua, sujud sahwi. Apa sujud sahwi Pak Ustadz? Gara-gara kita lupa kunut, lupa tahiyat awal. Kudunya mah tahiyat awal, ngegeloyog bae malah berdiri. Maka nanti ketika tahiyat akhir duduknya jangan doyong, duduknya kayak tahiyat awal. Pas innaka hamidum majid, jangan dulu salam gloyog langsung turun sujud. Subhanalladzi la yanamu wa la yashu, subhanalladzi la yanamu wa la yashu, subhanalladzi la yanamu wa la. Allahu Akbar, duduk sebentar, sujud lagi, bacaannya sama, langsung Allahu Akbar, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Astagfirullahaladzim. Ilah, kunut kelewat, tahiyat awal kelewat, lupa opor enggak dimatiin kompornya, lupa. Maka udah Assalamualaikum, Assalamualaikum, Astagfirullahaladzim. Namanya sujud sahwi. Yang kedua, sujud syukur. Laki kita udah setahun kerja di luar kota, dateng bawa mobil enggak ketahuan, bawa mobil, bawa kulkas, bawa yang kuning-kuning. Apa? Emas, belum tentu. Kata siapa emas? Datang bikin surprise. Assalamualaikum, paket. Padahal mah lakinya, iya buang sebentar. Emang bininya tukang online mulu. Ada begitu? Ada. Enggak ngapa-ngapa, yang penting mah dibayar. Ini mah COD. Maaf bang, kagak ada, besok aja. Kan puyeng itu yang nganternya. Ilah, tandain begini mah, jangan sampai kesini rumah lagi nih.
COD tapi kagak dibayar. Datang lakinya, Assalamualaikum, paket. Iya bang, sebentar. Pas dibuka ternyata ayang beb. Alhamdulillah. Bukannya dipeluk, sujud syukur, Allahu Akbar. Kenapa laki gua kurus hitam? Namanya sujud, dapat nikmat. Anak kita dapat kerja, dapat jodoh, ibu sudah sholat gedepruk, alhamdulillahirabbil alamin, namanya sujud syukur. Yang ketiga, sujud tilawah. Kalau kita membaca ayat sajdah, mau di luar sholat, mau di dalam sholat, sunnah sujud tilawah. Pas ngederes umpamanya ibu, wasjud waqtarib, langsung ngadep kiblat, sujud, namanya sujud tilawah. Berbicara sujud, apalagi dalam sholat, ada 7 anggota sujud. 1 jidat. Jidat apa kening? Jidat apa kening? Jidat, kening mah yang di pinggir. Jidat, 1 jidat tuh anggota sujud. Yang kedua, 2 telapak tangan kiri dan kanan. Yang ketiga, 2 lutut. Berapa jadinya? 5. Yang lututnya 2 ujung telapak kaki kiri dan ini adalah 7 anggota sujud. 1 2 telapak tang, 2 2 ujung kaki. Ketentuannya kalau jidat dan telapak tangan kudu nempel, kudu kebuka. Jidat dan telapak tangan kudu nempel, kudu kebuk. Ini mah ada yang sujudnya cuman ujung jari doang, kayak mau push up. Bu tahu push up, Bu? Tangannya begini, tangannya begini. Bukannya dijebrak, begini. Semua telapak tangan kudu nempel ke tempat. Enggak boleh sujud kayak mau nyomot oncom. Punya nyomot oncom. Begini tangannya sujud, Allah, aduh ilaha illallah. Tangan ama jidat kudu nempel, kudu terbuka. Kecuali kalau lutut dan telapak kaki cuman wajibnya nempel, enggak wajib kebuka. Pertanyaannya, jadi kalau sholat pakai kaos kaki boleh? Kaos kaki boleh? Boleh, karena kaki mah enggak wajib kebuka. Yang wajib kebuka mah telapak tangan dan jidat, kudu kebuka, kudu nempel. Kalau enggak nempel, enggak kebuka, sujudnya enggak sah. Kalau sujudnya enggak sah, sholatnya enggak sah, gara-gara salah sujud. Syarat sah sujud, bagaimana syaratnya? 1, sujud di atas 7 anggota badan yang tadi. Jangan sujud kayak anak kecil. Bagaimana sujudnya anak kecil? Kakinya ditumpuk. Kakinya bukan begini, tapi ditumpuk begini. Ngerempet, ditumpuk begitu. Berarti 2 kakinya enggak nempel, cuman separoh. Apalagi kakinya diangkat ucang-ucangan begitu. Nah, kayak bocah begitu, ucang-ucangan kakinya di belakang. Ya ilah, pelatnya bocah. Kalau begitu tuh, kayak mau renang. Ya begini mah, otomatis sujudnya cacat, sujudnya bermasalah, sholatnya pasti enggak sah, gara-gara salah sujud. Kakinya kudu nempel jari-jarinya, dua-duanya. Enggak boleh numpang salah satu, karena banyak sujud mah sujud. Yang pertama tangannya kayak push up begini, kagak mau nempel pisan.
Udah mah kakinya begitu, numpang separo. Jadi yang nempel cuma satu kaki, yang begini sujudnya tidak sah. Kalau sujudnya enggak sah, otomatis sholatnya enggak sah. Yang kedua, jidat dan kening terbuka. Yang ketiga, bertumpu pada kepala yang ditekan bagian jidat. Cuman jangan digosok-gosok aja, Bu. Ini mah ada sholat digosok-gosok supaya jidatnya kelihatan. Kagak usah gosok-gosok, pakai amplas sekalian. Ntar go item mah tuh, boh ilah yang digosok-gosok. Yang keempat, tidak turun selain sujud. Ngegeloyongnya memang mau sujud. Yang keempat, yang kelima, tidak sujud pada sesuatu yang bergerak olehnya. Nah, mukena yang panjang, hati-hati kalau pas sujud bleber, nutupin tempat sujud, nggak boleh. Kalau kita sujud di atas mukenanya singkirin dulu, baru kita sujud. Jangan sujud di atas sesuatu yang bergerak dengan kita. Mukena gerak sama kita. Kalau ngalangin tempat sujud, sujud di atas mukena, sujudnya tidak sah. Maka bagus mukena gombrong, leluasa, tapi hati-hati ketika sujud. Yang kelima, meninggikan bagian bawah dan sebaliknya. Maka kepala lebih rendah daripada pantat, maka disunahkannya dan tumaninah, enggak boleh buru-buru. Maka inilah syarat ketentuan daripada sujud itu sendiri. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sujudnya laki dan perempuan berbeda. Perempuan mah sunahnya pada rapet. Perempuan mah sunahnya pada rapet, beda sama laki. Kalau laki-laki sujudnya tangannya direnggangkan, ketiaknya jangan nempel. Perempuan justru lagi sujud jangan ngangkong. Mak, sujud jangan ngangkong. Udah mah sujud ngangkong, udah mah kagak pakai bra lagi, ngangkong. Aduh, takut ada kucing. Maka perempuan mah kalau sujud dirapetin, tangannya rapetin. Yang penting depannya ada tempat buat sujud. Sikutnya dirapetin ke pinggir, lebih tertutup semakin utama kalau perempuan. Oleh karena itu sujud ini adalah salah satu posisi terbaik di dalam sholat. Selanjutnya ini yang kadang-kadang ditanya dan perbedaan masalah antara laki dan istrinya. Kalau sujud, Bu, kalau sujud lutut dulu apa tangan dulu kalau turun? Mana dulu? Anak geloyog ya. Ruku nih, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Kan langsung kita ngegeloyog. Sujud, pertanyaannya yang turun tangan dulu apa lutut dulu? Iya, siap. Lutut dulu apa tangan dulu, Bu? Lutut, tangan dulu. Dua-duanya boleh. Yang tangan dulu boleh, yang lutut dulu boleh, yang gak boleh mah kepala dulu. Iya. Kalau yang tangan dulu biasanya sholatnya orang ramping. Kalau lutut dulu biasanya orangnya ramping, badannya enggak terlalu gemuk, lutut dulu. Tapi kalau badannya gemuk biasanya tangan dulu. Dua-duanya
Boleh. Yang terakhir, sujud pakai masker boleh nggak Pak Ustadz? Kan kadang-kadang kita ngeliat itu orang sholat kok pakai, berarti sujudnya mulut sama hidungnya kehalingan. Pertanyaannya, boleh apa enggak sujud pakai masker? Lihat, jangan sampai salah kita. Membuka mulut dan hidung ketika sujud hukumnya sunnah. Membuka mulut dan hidung ketika sujud hukumnya, yang wajib mah cuma nempelin jidat. Kalau hidung dan mulut mah hukumnya sunnah. Lawan sunnah makruh. Berarti kalau orang sholatnya pakai masker, tapi maskernya bukan karena batuk, bukan karena flu, dia pakai masker baik, sholat batal nggak sholatnya? Enggak batal, cuman makruh, kecuali kalau maskernya ditempel di jidat. Nah itu baru masalah, berarti jidatnya kealingan. Sujud di atas masker batal sholatnya. Kalau lagi batuk, lagi flu, takutnya gak enak sama yang lain, pakai masker gak ngapa-ngapa, cuman hukumnya makruh saja, sholatnya tetap sah. Alhamdulillah. Inilah bagaimana pandangan Al-Quran dan para ulama perihal berbicara tentang sujud. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya, mengaplikasikannya agar ibadah kita tambah sempurna. Amin ya robbal. Akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.